Hai Deckers, salam cerdas untuk dek yang berkualitas. Jumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas lanjutan video pembelajaran sebelumnya, yaitu Cash Payment Journal atau Jurnal Pengeluaran Kas. Cash Payment Journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas kita berkurang. Apa saja transaksi yang menyebabkan kas kita bisa berkurang? Yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedua, pembayaran hutang, baik hutang dagang ataupun jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran beban. Kita lihat contoh soal pertama. Pada tanggal 18 Maret 2019, perusahaan membeli barang dagang sebesar 500.000 dari PT ABC. Oke anak-anak, kita akan masukkan contoh soal nomor 1 ke dalam Cash Payment Journal. Tanggalnya tanggal 18, nama PT-nya PT ABC. Karena dia membeli barang dagang, maka kita masukkan dia ke kolom purchase sebesar 500.000. Lalu dia membeli tunai, maka kolom kas juga diisi sebesar 500.000. Next, contoh soal kedua. Pada tanggal 19 Maret 2019, perusahaan melunasi transaksi pembelian kredit yang terjadi tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp500.000. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, pelunasan hutang yang terjadi tanggal 4 Maret. Ini transaksinya berhubungan dengan video kita sebelumnya ya. 4 Maret itu transaksi pembelian kredit dengan syarat 2/10 N/30. Nah, hutangnya dilunasi tanggal 19, otomatis tidak dalam masa diskon lagi, sehingga perusahaannya tidak memperoleh diskon. Maka tanggalnya 19 kita tulis, nama supplier kita PT Maju Sejahtera. Lalu karena dia membayar hutang, kita masukkan ke kolom account payable 500.000. Dan karena transaksinya tidak memperoleh diskon, maka kas langsung sebesar 500.000. Nah, sekarang kita ke contoh soal ketiga. Tanggal 20 Maret 2019, perusahaan membayar hutang kepada Bank Nagari sebesar 8 juta rupiah dengan bunga Rp800.000. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu tanggal 20 Maret perusahaan membayar hutang bank. Jadi di sini kita tulis tanggal 20, description-nya itu pembayaran atau pelunasan hutang bank. Pelunasan hutang bank. Nah, karena dia melunasi hutang bank, di kolom debit kita tidak bisa masukkan ke kolom account payable ataupun kolom purchase. Maka kita pindahkan dia atau isi dia di kolom others dengan nama akunnya adalah Bank Nagari Loan. Bank Nagari Loan, dan untuk bunganya kita tulis interest expense. Kita masukkan nominal masing-masing. Bank Nagari Loan-nya 8 juta, lalu bunganya 800.000, sehingga total kas yang kita keluarkan adalah 8.800.000. Berikutnya adalah kita akan isi rekapitulasinya. Nah, kita total dulu. Account payable-nya cuma 1, 500.000. Lalu purchase-nya juga 500.000. Untuk kolom others-nya kita total dulu. Nah, untuk kolom cash bisa kita tarik aja. Nah, lalu kita akan kasih dia nomor akun masing-masing. Untuk account payable kita kasih nomor akun 2/1000. Lalu untuk purchase kita kasih nomor akun 5/1000 yang kita sesuaikan dengan nomor akun yang telah kita buat sebelumnya. Bank Nagari Loan itu 2/2100.
Lalu interest expense kita kasih nomor 9.100. Nah, untuk kas kita kasih nomor akun 1.000. Lalu rekapitulasinya seperti biasa ya. Debit untuk debit dan kolom kredit juga diisikan ke sebelah kredit. Kita usahakan dari nomor akun terkecil. Debit dulu. Ini kita pindahkan masing-masing secara berurutan. Lalu kita pindahkan angkanya. Lanjut di kolom kredit juga cuma satu ya, kas aja. Ya udah kita pindahkan kas 9.800.000. Maka totalnya adalah karena satu-satunya. Nah, yang kolom debit kita totalkan. Nah, selesai. Selanjutnya, General Journal atau jurnal umum. Kenapa setelah kita buka jurnal khusus tetap ada jurnal umum yang kita gunakan? Karena tidak semua transaksi dapat kita masukkan ke dalam jurnal khusus. Nah, untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa kita catat ke jurnal khusus, maka kita catat ke dalam jurnal umum. Transaksi yang dicatat ke jurnal umum seperti retur pembelian ataupun retur penjualan. Jurnal untuk mencatat retur pembelian dan retur penjualan di General Journal adalah yang pertama untuk retur pembelian, account payable di sebelah debit dan purchase return di sebelah kredit. Kalau untuk retur penjualan, sales returnnya di sebelah debit, account receivable-nya di sebelah kredit. Demikianlah video pembelajaran dari teacher. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.